Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Malam itu, angin berdesir pelan, menyusup lewat celah jendela kayu yang sudah lapuk. Tirai putih di kamar Sari bergoyang perlahan, seolah ada sesuatu yang berdiri di baliknya. Sari terbangun dengan nafas tersengal. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Tapi telinganya menangkap suara. Suara yang bukan milik manusia. Sari, gadis 22 tahun, tinggal bersama ibunya di sebuah desa kecil di kaki gunung. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu dan beratap seng. Meski tampak tenang dari luar, kehidupan Sari jauh dari kata damai. Sejak kecil, ia sering mengalami gangguan tidur. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya. Ia berjalan di lorong panjang tanpa ujung, mengenakan gaun pengantin, sementara suara-suara asing memanggil namanya. Tapi yang paling mengganggu adalah bisikan. Bisikan itu datang hampir setiap malam. Kadang terdengar jelas, kadang hanya seperti desir angin. Tapi malam ini berbeda. Suaranya lebih dekat, lebih nyata. Sari, waktunya hampir tiba. Tubuh Sari menggigil. Ia duduk di ranjang, menatap tirai yang terus bergoyang meski angin sudah berhenti. Ia tahu, ada sesuatu di balik tirai itu, tapi ia tak berani mendekat. Ia mencoba membaca doa, mengucapkan ayat kursi dengan suara pelan, tapi lidahnya terasa berat, seolah ada yang menahan. Matanya mulai berair, bukan karena takut, tapi karena rasa asing yang menyelimuti tubuhnya. Kau adalah milikku, sejak 7 turunan yang lalu. Sari menjerit dalam hati. Ia ingin berlari tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia ingin memanggil ibunya, tapi suaranya tak keluar. Tirai itu kini diam, tapi bayangan hitam muncul di baliknya. Tinggi, kurus, dan bermata merah menyala. Bayangan itu tak bergerak, hanya menatap, tapi tatapannya menusuk ke dalam jiwa Sari. Ia merasa seperti ditelanjangi, seperti seluruh rahasia hidupnya diketahui oleh makhluk itu. Pengantin, jangan melawan. Tiba-tiba, tubuh Sari terhempas ke lantai. Ia kejang, matanya terbalik, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. Ibunya berlari masuk, menjerit melihat anaknya menggeliat di lantai dengan suara mengerikan. Tetangga datang, tapi tak ada yang berani menyentuh. Salah satu dari mereka berkata, ini bukan sakit biasa, ini gangguan dari alam lain. Dan malam itu, nama Ustadz Rahman disebut untuk pertama kalinya, seorang peruqyah yang dikenal mampu menghadapi gangguan jin dan sihir. Tapi belum ada yang tahu bahwa gangguan ini bukan sekedar jin lewat. Ini adalah warisan, perjanjian, dan Sari adalah pengantin yang ditunggu selama 7 generasi. Tidak semua warisan datang dalam bentuk harta. Ada warisan yang tak terlihat, tapi mengikat. Dan Sari adalah pewaris dari janji yang tak pernah ia buat. Pagi itu Sari terbaring lemas di ruang tengah. Matanya kosong, tubuhnya dingin, dan bibirnya membiru. Ibunya duduk di sampingnya, menggenggam tangan anaknya dengan gemetar. Ia tahu, ini bukan sakit biasa. Ini adalah sesuatu yang telah lama ia takutkan. Sejak malam kejadian itu, Sari tak lagi menjadi dirinya. Ia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan kadang menangis sambil menyebut nama yang tak dikenal. Rakib! Ibunya akhirnya menghubungi Ustadz Rahman, seorang peruqyah yang dikenal di daerah itu. Ketika Ustadz datang, suasana rumah langsung berubah. Udara terasa berat dan aroma bunga melati menyengat di seluruh ruangan. Padahal tak ada bunga di sana. Ustadz Rahman mulai ruqyah dengan membaca ayat-ayat suci. Saat ayat kursi dibacakan, tubuh Sari mulai menggeliat. Dari mulutnya keluar suara berat dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Dia milikku sejak 7 turunan yang lalu. Ustadz Rahman menghentikan bacaan sejenak. Ia menatap Ibu Sari dengan serius. Bu, saya perlu tahu, apa yang terjadi di masa lalu keluarga ini? Ibunya menangis,
Dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Dulu, kakek buyut Sari adalah seorang dukun sakti. Ia dikenal mampu memanggil hujan, menyembuhkan penyakit, bahkan membuat orang kaya mendadak. Tapi semua itu bukan dari ilmu putih. Ia melakukan perjanjian dengan jin bernama Rakib, makhluk dari bangsa Ifrit yang haus kekuasaan. Sebagai imbalan atas kekuatan dan kekayaan, kakek buyut Sari menyerahkan satu hal. Keturunan ketujuh dari garis darahnya harus menjadi pengantin jin itu. Sari adalah keturunan ketujuh, maka janji itu kini ditagih. Ustadz Rahman menghela nafas panjang. Perjanjian batil seperti ini memang sering terjadi. Tapi tidak ada ikatan yang tak bisa diputus jika kita kembali kepada Allah. Sari mulai menangis dalam kesadarannya. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak pernah memilih ini. Kenapa aku harus menanggung dosa leluhurku? Ustadz Rahman menatapnya dengan lembut. Karena engkau adalah yang terpilih untuk memutus rantai itu. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Malam itu ruqyah dilanjutkan. Jin Rakib berlawanan keras, berteriak, dan mengancam. Tapi ayat-ayat suci terus dibacakan. Cahaya mulai masuk ke dalam kegelapan yang selama ini menyelimuti rumah itu. Dan Sari mulai merasakan harapan. Di antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi, ada ikatan yang tak pernah disahkan manusia. Tapi di mata jin, itu adalah pernikahan suci. Dan Sari adalah mempelai yang telah lama dinanti. Sejak malam ruqyah itu, gangguan terhadap Sari semakin intens. Ia tak lagi hanya melihat bayangan, ia mulai berbicara dengan mereka. Sosok tinggi berjubah hitam sering muncul di sudut kamarnya, membawa bunga melati dan cincin dari batu akik merah darah. Waktunya telah tiba, wahai pengantin. Dunia kami menantimu. Tubuh Sari mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ia sering mengenakan pakaian putih tanpa sadar, berdandan seperti hendak menikah. Kadang, ia berdiri di depan cermin selama berjam-jam. Tersenyum, tapi bukan dengan senyuman manusia. Ibunya semakin panik. Ustadz Rahman dipanggil kembali, kali ini bersama 2 muridnya. Mereka membawa air ruqyah, minyak zaitun, dan kain kafan putih. Bukan untuk kematian, tapi untuk perlindungan. Saat ruqyah dimulai, Jin Rakib menampakkan diri melalui tubuh Sari. Suaranya berat, penuh dendam. Kalian tidak bisa membatalkan pernikahan ini. Ia telah dipilih. Ia telah disiapkan. Dan malam ini, ia akan menjadi milikku. Ustadz Rahman tetap tenang. Ia membaca ayat-ayat dari surah Al-Baqarah dan Al-Mu'minun. Tubuh Sari bergeliat, berteriak, dan menangis. Tapi di tengah kekacauan itu, ia sempat berkata dengan suara lirih, "Tolong, jangan biarkan aku menikah dengannya." Ruqyah dilanjutkan dengan intensitas tinggi. Jin Rakib mulai melemah, tapi ia mengancam akan membawa Sari ke alamnya jika pernikahan dibatalkan. Ia menunjukkan gambaran dunia jin, gelap, dingin, dan penuh jeritan. Di sana Sari berdiri di altar batu, dikelilingi makhluk tak berwajah. Di dunia kami, pernikahan bukanlah cinta, tapi penguasaan. Dan Sari akan menjadi ratu kegelapan. Lalu Ustadz Rahman mengubah strategi. Ia meminta ibunya Sari untuk memaafkan kesalahan leluhur mereka, dan bersama-sama mereka membaca doa taubat serta memutus ikatan leluhur dengan jin. Tangisan ibunya pecah. Ia memohon kepada Allah agar anaknya dibebaskan dari warisan kelam itu. Dan saat doa itu selesai, tubuh Sari terdiam. Tenang. Jin Rakib menghilang. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan satu pesan. Jika ikatan ini diputus,
maka darah akan dibayar. Aku akan kembali saat bulan jatuh ke bumi. Pernikahan gaib bukan sekedar mitos. Di dunia jin, janji adalah ikatan, dan membatalkannya berarti memulai perang. Ketika kegelapan menuntut jiwa, maka cahaya harus dilawan dengan keyakinan. Dan Sari tak lagi hanya bertahan. Ia mulai melawan. Sejak malam pernikahan gaib itu digagalkan, rumah Sari tak pernah benar-benar tenang. Bayangan masih muncul, suara-suara masih terdengar, dan mimpi buruk terus menghantui tidurnya. Tapi ada satu hal yang berubah. Sari tak lagi takut. Ustadz Rahman memutuskan untuk tidak hanya meruqyah, tapi juga membimbing Sari secara spiritual. Ia mengajarkan zikir pagi dan petang, ayat-ayat perlindungan, dan doa-doa yang menjadi tameng dari gangguan gaib. Setiap malam, Sari duduk di sajadahnya. Tangannya gemetar, tapi hatinya mulai kokoh. Ia membaca surah Al-Baqarah, ayat demi ayat, meski kadang suaranya terputus oleh tangisan. Ia tahu, ini bukan sekadar bacaan. Ini adalah senjata. Ruqyah bukan hanya ritual, tapi bentuk perlawanan. Dan setiap ayat adalah peluru cahaya. Gangguan mulai berubah bentuk. Jin Raqib tak lagi datang sebagai sosok menakutkan. Ia menyamar sebagai suara lembut, menawarkan kenyamanan, bahkan menyebut dirinya sebagai pelindung. Tapi Sari tahu, itu tipu daya. Suatu malam saat Sari sedang membaca zikir, tiba-tiba lampu padam. Udara menjadi dingin, dan suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Ibunya berteriak, tapi Sari tetap duduk. Ia menutup matanya dan membaca ayat kursi dengan lantang. Allahu la ilaha illahu. Suara langkah itu berhenti. Lalu terdengar jeritan panjang, dan lampu menyala kembali. Ustadz Rahman menjelaskan bahwa Jin Raqib mulai melemah. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencoba masuk melalui emosi, melalui rasa putus asa, bahkan melalui orang-orang terdekat. Perlawanan spiritual bukan hanya melawan jin, tapi melawan keraguan dalam diri sendiri. Sari mulai menulis jurnal harian. Ia mencatat setiap gangguan, setiap mimpi, dan setiap ayat yang ia baca. Ia mulai memahami pola serangan jin dan bagaimana ayat tertentu bisa menenangkan jiwanya. Ia juga mulai membantu orang lain. Teman-temannya yang mengalami gangguan mulai datang kepadanya. Sari bukan lagi korban. Ia menjadi pelindung. Dulu aku bertanya, kenapa aku yang dipilih? Sekarang aku tahu, karena aku yang mampu. Malam itu Sari berdiri di halaman rumah. Ia menatap langit yang gelap tanpa bulan. Ia teringat ancaman Jin Raqib. Aku akan kembali saat bulan jatuh ke bumi. Tapi kali ini ia tidak gentar. Ruqyah bukan akhir, tapi awal dari perlawanan. Dan dalam setiap jiwa yang berani melawan, ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. Takdir bukanlah rantai yang tak bisa dipatahkan, tapi harus ada jiwa yang berani berdiri di antara cahaya dan kegelapan. Malam itu, langit tampak aneh. Bulan terlihat besar, merah, dan menggantung rendah di cakrawala. Sari tahu, ini bukan fenomena biasa. Ini adalah pertanda. Jin Raqib akan kembali. Ustadz Rahman telah mempersiapkan segalanya. Ruang tamu rumah Sari diubah menjadi tempat perlindungan spiritual. Di sana, ayat-ayat suci diputar tanpa henti. Air ruqyah disiapkan dan doa-doa dipanjatkan. Tepat pukul 3 dini hari, Sari mulai menggigil. Matanya memerah dan suara asing keluar dari tenggorokannya.
Kalian pikir bisa memutus ikatan 7 turunan. Aku datang untuk menagih janji. Tubuh Sari terangkat dari lantai. Melayang beberapa sentimeter, ibunya menangis tapi tak lagi panik. Ia berdiri di samping Ustadz Rahman membaca doa perlindungan dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan. Ustadz memulai ruqyah terakhir. Ayat demi ayat dibacakan dan jin rokib mulai menunjukkan wujudnya. Tinggi, berasap, dengan mata menyala merah. Ia berteriak, mengancam, bahkan mencoba menyerang secara fisik. Tapi Sari, dalam kesadarannya yang tersisa, mulai melawan dari dalam. Ia membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Suaranya pelan, tapi tegas. Aku bukan milikmu. Aku milik Allah. Dan aku memutuskan untuk bebas. Tubuhnya bergetar hebat. Jin Rokib menjerit, mencoba bertahan. Tapi cahaya mulai muncul dari tubuh Sari. Cahaya itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari iman yang tumbuh di tengah penderitaan. Ustadz Rahman lalu membacakan doa pemutus ikatan leluhur. Ia meminta Allah memutus semua perjanjian batil yang pernah dibuat oleh kakek buyut Sari. Ia menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa. Ya Allah, jika ini adalah warisan dosa, maka kami mohon ampun. Jika ini adalah ujian, maka kuatkan kami. Dan jika ini adalah takdir, maka ubahlah dengan kuasa-Mu. Tiba-tiba, Jin Rokib berteriak terakhir kalinya. Tubuh Sari jatuh ke lantai. Nafasnya terengah, tapi ia sadar. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena lega. Aku bebas. Langit mulai cerah, bulan kembali ke tempatnya. Dan rumah itu terasa ringan untuk pertama kalinya. Takdir kelam bukanlah akhir cerita, tapi awal dari kebangkitan. Dan Sari telah menulis takdirnya sendiri.